Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ulandari ingin menjelaskan tentang halaman login pada project kami, yaitu Bookstore Antares. Nah, di sini kan kami menggunakan CI ya, menggunakan CI 3, yaitu dimana dalam CI itu terdapat controller, view, dan juga model. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login bagian view-nya, yang dimana kami simpan di application views, lalu kami beri nama login.php. Nah, di sini dimulai dari HTML-nya, lalu di dalamnya ada head atau kepalanya. Di dalam kepalanya ini adalah meta charset, yang dimana fungsi meta charset ini adalah halaman login ini sudah diberi informasi kepada browser yang akan kami buka nanti, atau yang akan user buka nanti, untuk melakukan pengkodean karakter sesuai dengan UTF-8 ini. Ya, di sini juga ada meta name, viewport, description, author, dan keyword. Nah, di sini ada title untuk judulnya, yaitu Bookstore Antares. Ini adalah nama toko buku kami. Nah, ini adalah bootstrap-nya, lalu ditutup head. Nah, ini body-nya di sini ya, menggunakan div ID yang kami beri nama login page, lalu ada div class yang diberi nama container, lalu from class itu yang diberi nama from login, metodenya adalah post, actionnya adalah out login. Nah, H2 ini yang ukuran tulisan. Itu kan ukuran tulisan ada H1 sampai H7. Nah, H1 itu ada yang paling besar, yang H7 itu yang paling kecil. Nah, kami menggunakan yang H2 untuk kelas from heading. Heading itu yang di atasnya nanti, yang dimana tulisannya adalah selamat datang di Bookstore Antares. Dan di sini juga ada ID class login word, di dalamnya ada if, jika. Iset ini fungsinya untuk memeriksa suatu variabel sudah diperiksa atau belum. Nah, iset ini jika bernilai true atau benar, maka variabel itu sudah didefinisikan, atau juga bisa bernilai false atau salah jika variabel itu belum dibuat. Nah, di sini untuk statusnya, di sini origin center itu berada di tengah-tengah. Nah, berarti if status tidak aktif, berarti nanti akan tertampil tulisan akun Anda tidak aktif, silakan hubungi admin. Jadi nanti si usernya input si username dan password ternyata tidak aktif username dan passwordnya, berarti nanti ada tulisan seperti ini. Nah, atau gagal atau salah, nah itu akan muncul username atau passwordnya salah. Nah, di sini untuk input username dan password, di sini menggunakan input name yang diberi nama username, teksnya tipenya adalah teks, kelasnya from control, placeholder-nya adalah user ID. Placeholder ini nanti kan di dalam user menginput username itu kan nanti ada kotak untuk penginputannya kan. Nah, di situ nanti tulisannya itu ada user ID. Nah, begitu juga dengan password. Di sini input name, ada tipenya password, kelasnya sama seperti username, placeholder-nya password. Di sini ada button-nya. Button ini nanti tulisannya itu adalah sign. Nah, ini adalah JS-nya. Nah, setelah itu kita ke controllernya, dimana yang view ini adalah tempat tampilan untuk ke halaman login ini. Nah, sedangkan si controller ini adalah untuk memproses si halaman login ini, codingan untuk memproses si halaman login ini. Nah, di sini kami simpan di application controllers, lalu di out.php. PHP-nya kelasnya kelas out, extends-nya adalah CI controller, public fungsinya adalah login. Ini untuk model, load model kami bernama out_model, helpernya menggunakan URL, library-nya session. Nah, di sini kan
input post itu untuk username, berarti metodenya metode post kan tadi. Nah, sama password juga metode post. Nah, di sini untuk model outnya login menggunakan username dan juga password. Di sini query-nya berbentuk row. Nah, di sini tadi yang iset tadi itu untuk memeriksa variabel itu sudah ada atau belum. Di sini jika login statusnya adalah 1, maka di sini tertampil ada username, ID card, level. Nah, untuk ID card ini fungsinya pengalihan pengunjung situs web yang dikunjunginya ke halaman lain. Nah, maksudnya ibaratnya gini, ini kan satu ini berarti sudah sukses. Kalau user sudah sukses menginput username dan password, berarti dia akan beralih ke halaman dashboard dan location. Nah, jika si seorang user statusnya tidak aktif, berarti dia masih di halaman location. Nah, walaupun dan juga gagal, berarti dia masih di halaman location seperti itu. Nah, untuk public function untuk logout, yang tadi untuk login, yang ini untuk logout. Ini if page dan logout di sini sama sih modelnya, kami diletakkan di out model underscore model, helpernya URL, library-nya session dan sesi dictionary. Di sini ada username, ID, kasir, dan level. Nah, nanti setelah berhasil logout, berarti nanti dialihkan ke halaman login. Halaman login itu halaman yang sebelum masuk tadi, halaman paling utama. Nah, setelahnya untuk modelnya model ini adalah penampungan data-data yang ada pada halaman login. Nah, dimana di sini kelasnya itu kelas out model underscore model, ekstensi adalah CI underscore model. Ini public functionnya yang untuk login tadi, username dan password. Nah, ini kami menggunakan database, di mana database itu menggunakan SQL, di mana select from kasir where username, atau di mana username ini dan si password ini limitnya limit 1. Nah, query-nya berbentuk DB query atau SQL array yang berbentuk username dan password seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa. Kali ini saya ingin menjelaskan bagian dari dashboard PHP. Pada bagian dashboard PHP ini terdapat menu manager dalam web native yang kami buat. Pada umumnya merupakan admin template. Jika ingin menambahkan menu, kita harus menulis code secara manual ke file HTML yang ada. Dan jika ada perubahan, maka kita juga harus mengubah code yang telah kita tulis tersebut. Pada PHP dashboard ini sudah terdapat menu manager, di mana kita dapat dengan mudah membuat dan mengelola menu yang ada. Dashboard PHP terdapat pada controller. Controller berguna sebagai perantara antara model, view, dan berbagai resource yang dibutuhkan untuk memproses HTTP request dan mengenerate sebuah web page. Ada beberapa peraturan penting dalam membuat sebuah controller. Yang pertama itu berformat PHP, yang kedua nama file tidak mengandung karakter spesial seperti spasi dan karakter spesial yang lainnya. Lalu yang ketiga itu terdapat nama file controller yang harus sama dengan class di dalam controller. Class dashboard extension UI underscore controller ini merupakan pendeklarasian kelas yang bernama dashboard yang mengextend kelas inti code igniter. Peraturan dalam pembuatan kelas atau controller dalam code igniter yaitu nama kelas harus sama dengan nama file controller dan berawalan dengan huruf besar. Seperti contoh dashboard.php, maka kelasnya adalah class dashboard extend CI underscore controller. Lalu setelahnya terdapat function index, merupakan
Declaration function dan class. Sama seperti pembuatan PHP pada umumnya, jika kita membuat indeks PHP, maka apabila kita membuat parent folder, akan langsung terhubung pada nama indeks PHP. Begitu pula dengan public function index. Jika kita mengakses suatu controller yang memiliki function index, maka controller yang dipilih akan langsung memproses function index. Pada garis crash dashboard ekstensi iController, nama class di dalam controller harus sama persis dengan nama controller dengan huruf kapital di awal. Oke, lalu dapat dibuat sebuah file dalam folder controller seperti berikut ini. Ada class dashboard tentunya, ekstensi iController, lalu ada public function-nya. Di sini terdapat library, lalu ada helper juga. Lalu dimasukkan kembali terdapat order, barang yang akan kita order nantinya, dan juga buku. Pilihan buku yang terdapat pada menu manager nanti. Lalu setelahnya dapat kita tampilkan ke dalam web native tersebut. View. Di sini saya akan menjelaskan order pada view, yang dimana di sini order itu terdapat 3 bagian, yaitu ada card PHP, index PHP, lalu selesai PHP. Saya akan menjelaskan card dulu. Card di sini disimpan di application, di views, di view, order, serta card PHP. Nah, di sini required underscore once itu artinya untuk menyertakan sebuah file PHP pada PHP lainnya. Berarti di sini file model order PHP pada pada view PHP, view dari order. Nah, di sini ID card-nya, di sini ID kasir, totalnya 0, dan ini Herf ini adalah sebuah link dari halaman lain. Berarti di sini adalah halaman controller order atau order controller di page delete all. Nah, di sini ada class buttonnya. Di sini nanti tulisannya pesan buttonnya adalah delete all. Di sini ada tabel class yang diberi nama tabel border. Di sini ada tabelnya itu berisikan judul buku, harga, jumlah, subtotal, dan action. Wheel ini adalah perulangan dari card sama dengan list underscore card. Fit ini adalah untuk membalikan nilai dalam sebuah format, di mana di sini menggunakan PDO statement dari si card dan si list card. Nah, totalnya itu sama dengan total plus card itu dinyatakan adalah total. Nah, di sini untuk card judul, terus card harga jual, terus di sini ada Herf-nya diambil dari order controller pada page kurang, dan ID buku itu untuk buku. Nah, untuk jumlahnya diambil dari order controller juga. Dan untuk totalnya yaitu cardnya total. Terus untuk ID bukunya juga untuk delete juga diambil dari order controllernya. Nah, di sini untuk call span-nya menggunakan call span 5, kelasnya Foodwrite, yaitu untuk H4 ini ukuran tulisannya. Di sini ya, tulisannya adalah total belanjanya berapa, berarti di sini totalnya ya. Nah, di sini ada di kelas Foodwrite juga ada diambil dari link order controller pada selesai dan total, yaitu buttonnya nanti selesai. Nah, ini untuk card. Dan untuk indeksnya ada pertama itu, saya ginikan dulu,
untuk indeks itu di sini adalah CI-nya, CI itu get intention, modalnya di order model, lalu di ini adalah CI-nya order model. Nah, if jika isat itu kan mengetahui apakah variabel tersebut sudah ada atau belum pada pencarian. Nah, di sini untuk list produknya berarti produk, ID kasir, jumlah order, dan card-nya. Nah, force yaitu adalah perulangan nilai objek atau kelas dari ini list keranjang keranjang. Nah, jumlah keranjang sama dengan ditambah atau sama dengan keranjang itu adalah jumlahnya. Nah, di sini untuk full life-nya di tulisan barang di keranjang ini ukurannya H2. Nah, ntar diambilnya dari ini nih, dari si jumlah keranjangnya ada berapa. Nah, untuk for right-nya diambil dari dashboard page sama dengan card, itu lihat buttonnya, ntar tulisannya lihat keranjang. Nah, untuk kelas full left juga menggunakan from metodenya post, actionnya dashboard page sama dengan order. Di sini div class ada input group, ya berarti input type-nya itu berupa teks, ID-nya pencarian, stylenya ini nih pengaturannya, ada height-nya 50 pixel, font size-nya 20 pixel, namanya pencarian, name-nya, kelasnya form control, placeholder-nya nanti tulisannya itu masukkan judul atau nomor ISBN. Nah, untuk button-nya nanti tulisannya adalah cari. Nah, untuk ini untuk tabel kelasnya diberi nama tabel border yang di dalamnya ada ISBN, judul, stok, harga jual, diskon, dan action. Nah, for each ini sama seperti tadi itu untuk perulangan nilai suatu objek dari list produk pada produk, itu ada no ISBN, judul, stok, harga jual, dan diskon. Nah, di sini harfnya ini diambil dari order controller pada page add dan ID buku, pada ID buku. Nah, nanti di sini buttonnya tulisannya adalah add to cart seperti itu. Nah, untuk selesai, untuk bagian selesainya di sini menggunakan yang underscore once itu kan sudah tadi saya jelaskan, yaitu menyertakan sebuah file PHP pada PHP lain, yaitu menyertakan file models ini pada view. Nah, di sini ID kasir, penjualan. Nah, ini untuk show, untuk ditampilkan. Ini H1-nya berarti ukuran tulisannya yang paling besar, dan di sini diletakkan di center atau di tengah-tengah, order sukses. Nah, tabelnya nanti muncul adalah judul buku yang di order, harganya berapa, jumlahnya berapa, dan subtotalnya berapa. Di sini perulangan sama seperti tadi, perulangan dari cart dan list penjualan. Fetch ini adalah untuk mengembalikan nilai dalam sebuah format di mana menggunakan PDO statement yang artinya diambil dari si card dan list penjualan ini. Nah, ini adalah cardnya, judul, harga jual, dan jumlah total. Nah, sini menggunakan call span 5, div-nya full right, dan H-nya ini H4 ya untuk total belanjaannya. Nah, ini diambil dari total ini. Nah, untuk full right-nya lagi untuk di print nanti, berarti nanti ada button yang untuk menyatakan klik print. Nah, di sini untuk dashboard diambil dari dashboard order, itu untuk sudah transaksinya sudah selesai, ada button tulisannya adalah selesai seperti itu. Nah, itu untuk view. Nah, untuk
controllernya, view itu kan untuk menampilkan codingan pada tampilan si order ini. Nah, untuk controllernya kita ngambilnya ini. Oke. Untuk controller itu adalah prosesnya pada bagian ini, pada bagian si order ini, yaitu di sini ada kelas order underscore controller, ekstensinya adalah CI. Di sini public functionnya index, pada library-nya session, pada modelnya di situ nanti kami bikin model atau order, helpernya menggunakan URL. Di sini jika page-nya ditambah atau menambahkan, berarti ID bukunya apa sih namanya, tambah gitu. Nah, di sini jika cek jumlahnya sama dengan 0, berarti barangnya belum ada. Nah, atau sama dengan lebih dari 0, berarti barangnya sudah ada. Nah, di ready card ini lokasinya ada di dashboard page sama dengan order. Untuk mengurangi atau page kurang, berarti ID buku, metodenya get, berarti di sini ada ID buku, lalu kasir, ada ID ininya session, kasir, lalu ordernya dikurangi. Nah, ini ready card ini berada di dashboard page sama dengan card. Nah, untuk menambahkan juga sama, hanya saja di sini pada ordernya ditambahkan. Untuk ready card-nya juga berada di posisi yang sama. Nah, untuk delete all atau menghapus semua, berarti ID kasir, sessions ID kasir, berarti ini untuk delete all. Untuk ready card-nya juga, ready chart-nya juga sama, berada di posisi yang sama seperti tambah dan kurang. Nah, untuk if page sama dengan selesai, untuk selesainya di sini ada ID kasir, session ID kasir, isi keranjangnya berarti itu isi keranjang yang sudah dipilih oleh user, lalu jumlahnya ini adalah penjumlahan dari isi keranjang yang ada dipilih sama si usernya. Nah, di sini ada total. Nah, di sini untuk insert di tabel penjualan untuk menambah penjualan. Nah, untuk mendapatkan ID penjualan di ID penjualan terakhir, yaitu penjualan disorder ID penjualan. Lalu di sini ada ID penjualan. Nah, untuk menyimpan detail penjualan itu menggunakan perulangan for. Jika i-nya sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus berarti bisa disimpan detailnya. Simpan detail penjualan yang isinya adalah isi keranjang, ID penjualan, dan isi ID kasir. Untuk mengurangi buku yang diorder oleh si user, berarti di sini menggunakan perulangan for, sama di sini hanya kurangi stok. Nah, untuk delete ya untuk di delete all, berarti delete semuanya, dan ini semua ada di lokasi atau di ready card itu di dashboard, nanti dialihkan ke dashboard selesai dan ID penjualan. Untuk delete yaitu ID kasir, ID buku, method get, ID buku ininya adalah ID buku, sama seperti tadi untuk mendelete. Nah, ready card-nya itu nanti dialihkan ke dashboard page card. Nah, itu untuk yang controller bagian order yang dimana itu adalah prosesnya. Nah, untuk modelnya adalah, untuk model yaitu data dari order itu ini adalah codingannya ya. Saya ingin dulu. Nah, ini saya disimpan di application, di model dan order underscore model. Nah, ini adalah
kelasnya di kelas diberi nama kelas order underscore model, extensinya adalah CI model. Public functionnya produk untuk pencarian produknya, loadnya itu di database-nya. Ini adalah SQL-nya, di mana select itu menampilkan dari tabel buku, di mana judulnya dan nomor ISBN-nya. Nah, di sini untuk public function card, untuk SQL-nya menampilkan keranjang ID buku, buku judul dan sebagainya sampai sini pada total pada buku, pada tabel buku di inner join-kan pada keranjang, di mana buku.id underscore buku sama dengan keranjang.id underscore buku dan keranjang.id kasir yang sama dengan tanda tanya ini yang belum diketahui ya, belum berapa dipilihnya sama user. Nah, seperti itu. Nah, untuk public function isi underscore keranjangnya, database-nya adalah ini. Database-nya menampilkan sama seperti tadi, menampilkan ID keranjang.id kasir, keranjang.id buku, untuk jumlah buku, harga jual pada keranjang di inner join-kan pada tabel buku, di mana ID kasirnya nanti ini diisi berapa, dan keranjang ID buku sama dengan ID buku. Nah, di sini for each itu untuk perulangan ya, for each itu untuk perulangan nilai suatu objek, yaitu dimana query-nya kan nanti kan diinput berulang-ulang kan ininya. Nah, seperti itu. Nah, pada public function simpan detail, nah ininya insert into itu menambahkan file menambahkan data ke sebuah tabel. Berarti ini menambahkan data pada tabel penjualan, detail penjualan maksudnya, yaitu ditambahkan ini ID penjualan, ID kasir sampai sini. Nah, untuk public function kurang underscore stock, berarti ini untuk mengupdate buku pada set stoknya. Nah, untuk public function jumlah order, berarti database-nya untuk SQL-nya ini adalah menampilkan jumlah dari jumlah yang dipilih oleh si user pada tabel keranjang, di mana ID kasirnya nanti ini diisi berapa ID kasirnya seperti itu. Lalu untuk cek add card, berarti menampilkan jumlah pada keranjang, ini juga sama ya, sama yang tadi yang di atas. Lalu public function barang belum ada, berarti menambahkan data ke tabel keranjang, yaitu dengan ID kasir, ID buku, jumlah dengan value-nya seperti ini. Nah, public function barang sudah ada atau barang ada, berarti mengupdate keranjang pada jumlah pada set jumlah sama dengan 1 sama jumlah plus 1, berarti kan semakin bertambah kan nanti. Nah, dimana ID kasirnya belum diketahui dan ID bukunya belum diketahui, nanti dimasukin pada saat nanti sudah di running. Nah, untuk public function kurang juga sama, untuk mengupdate-nya keranjang pada jumlah ini sama seperti yang di atas. Untuk tambah juga sama. Nah, untuk public function delete all, untuk mendelete semuanya, berarti delete pada kolom keranjang, yaitu dimana ID kasirnya berapa. Nah, public function delete untuk ID kasir dan ID buku, berarti delete pada tabel keranjang, pada form keranjang, dimana si ID kasir dan ID bukunya di delete gitu. Nah, untuk public
function tambah penjualan untuk ID kasir dan total, berarti untuk SQL-nya ini untuk date atau tanggalnya itu dimulai dari year, month, and day ya. Insert into berarti menambahkan data pada tabel penjualan, di mana ditambahkannya itu adalah ID kasir, tanggal, dan juga total. Nah, public function-nya untuk ID penjualan, untuk SQL-nya menampilkan dari tabel penjualan di mana si ID kasir ini order by dari mengurutkan atau order by ini mengurutkan ya, ID penjualan dates limit 1. Nah, untuk public function edit ID penjualan berarti SQL-nya mengupdate detail penjualan, detail underscore penjualan, set ID penjualan, seperti itu. Saya Rahma Wulandari akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu tentang tabel buku pada Bookstore Antares. Nah, di mana tabel buku ini memiliki 4 bagian pada view-nya, yaitu ada create.php, edit.php, index.php, dan show.php. Nah, yang pertama, yang create.php itu disimpan di application, di views, di view, buku, dan juga create.php. Nah, di sini ada from metodenya, yaitu metode post, actionnya adalah ini. Nah, di sini ada div class-nya namanya from group. Nah, di sini from group, karena ini group berarti terdapat berapa bagian kan. Nah, di sini ada judul buku, nomor ISBN, penulis, penerbit, tahun, serta sampai ke untuk submitnya. Nah, di sini untuk script dia teks atau JavaScript-nya, yaitu untuk diskon. Berarti jika diskonnya tidak sama dengan, berarti itu 0. Nah, ini untuk harga pokok juga sama, untuk PPN serta keuntungan, dan harga jual itu rumusnya adalah harga pokok dikurang diskon dibagi 100 kali harga pokok ditambah PPN dibagi 100 kali harga pokok ditambah keuntungan. Nah, begitu juga dengan PPN juga sama. Lalu dengan harga pokok juga sama sampai ke keuntungan. Nah, itu untuk create-nya. Nah, untuk edit-nya kita ke edit. Ini ada edit-nya. Di sini ada menggunakan model buku underscore model, lalu di sini ada CI-nya buku underscore model juga. Nah, di sini untuk edit ya. Dan ini from metodenya metode post, ini sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada div class-nya adalah from group. Nah, karena from group di sini ada judul buku, yaitu input tipenya adalah teks, namanya adalah judul, kelasnya adalah form control, value-nya adalah judul. Sama seperti yang tadi, ini sampai ke keuntungan PPN juga sama, diskon, lalu harga jual. Nah, untuk fotonya di sini menggunakan file, input tipenya adalah file, namanya adalah foto, kelasnya form control. Di sini submit, value-nya simpan, lalu kelasnya kelas button sukses. Nah, di sini untuk JavaScript-nya itu sama seperti yang create tadi ya. Nah, kita langsung saja ke index. Oke, ke index. Nah, di sini di index ini ada untuk set itu kan artinya adalah menentukan sebuah variabel sudah ada atau belum. Nah, pada si pencarian ini. Nah, di sini menggunakan modelnya buku underscore model sama seperti yang tadi itu. Nah, di sini langsung saja
yang di sini jika di sini set ini menentukan apakah variabel itu sudah ada, berarti apakah variabel sukses ini sudah ada atau belum. Berarti di sininya menentukan di sini jika si variabel sukses ini sama dengan create, berarti nanti akan buku itu telah berhasil ditambahkan. Nah, jika sama dengan update, berarti buku telah berhasil diupdate. Jika si sukses ini sama dengan delete, berarti buku telah berhasil dihapus. Gitu. Nah, ini untuk div class-nya ada kolomnya namanya kolom MD8. From metodnya post, actionnya di dashboard page sama dengan buku. Div classnya input class. Lalu di sini input type-nya ada text, namanya pencarian, kelasnya from control, placeholder-nya masukkan judul atau nomor ISBN. Nah, di sini adalah buttonnya, nanti tulisannya adalah cari. Nah, ini untuk kelas full right-nya itu nanti di have ini kan untuk diajukan ke link yang mana, ke halaman yang mana. Nanti ini ke halaman tambah buku, yaitu button kelasnya button primary, itu tertulisannya adalah tambah buku. Nah, ini untuk full life-nya, untuk judul buku. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel kelas, yaitu ntar diisikan dengan nomor, judul, ISBN, stok, judul harga, diskon, dan action. Nah, ini di sini nanti untuk diajukan ke halaman si detail buku, lalu buttonnya nanti tulisannya adalah detail. Nah, di sini untuk buku, untuk pengeditan nanti tulisannya buttonnya adalah edit. Untuk button penghapusan tulisannya adalah button hapus. Nah, di sini untuk modif ada kelas untuk edit buku, lalu juga ada untuk apakah untuk untuk menghapus ini juga sama. Nah, itu adalah indeksnya. Lalu kita beralih ke show. Nah, show ini untuk menampilkannya ya. Nah, di sini ada tabel kelasnya. Nah, di sini ada tr-nya, tabel row-nya. Di dalam tabel row itu ada tabel ininya, td-nya, tabel datanya. Di sini judul buku. Nah, di sini ada row span-nya ada 10, style-nya, width-nya adalah 50. Nah, origin-nya itu ada di center atau bagian tengah. Nah, di sini image-nya, ukuran image-nya adalah width-nya 450, height-nya 500. Ininya adalah foto ya, dari foto yang kami punya. Nah, ini untuk nomor ISBN, penulis, penerbit, tahun sampai ke diskon. Nah, itu adalah bagian view-nya. Kita ke bagian controllernya, yaitu di bagian buku underscore controller. Kelasnya adalah buku underscore controller, ekstensinya CI controller. Nah, di sini public functionnya index, library initiation, modelnya buku underscore model, helpernya adalah URL. Di sini untuk tambahkan buku, berarti di sini judul sama dengan meta postnya adalah judul. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, itu untuk menambahkan buku. Nah, ini untuk mengupdate buku juga sampai ke ID buku. Di sini untuk menambahkan fotonya atau mengupload fotonya itu bisa list X-nya itu menggunakan JPG atau PNG. Di sini namanya adalah files, foto tabnya. Nah, di sini bisa juga untuk mencek atau menghapus foto itu, yaitu if jika inputnya kosong, berarti itu sudah terhapus kayak gitu. Nah, ini kita langsung lanjut aja ke yang
hapus buku juga sama untuk mendelete-nya. Nah, itu adalah controllernya, dimana controller itu tuh untuk memproses si codingan ini. Kalau view adalah untuk tempat berisinya si codingan, tampilan codingannya. Nah, kalau model ini untuk database-nya, untuk datanya. Nah, untuk model pada buku ini disimpan kelasnya adalah buku underscore model, extension adalah CI model. Nah, di sini public functionnya index, ininya adalah database. Nah, kami menggunakan SQL di mana select from buku, di mana si judul dan atau si nomor ISBN itu. Nah, di sini untuk store-nya yaitu menggunakan si SQL, di mana insert itu berarti menambahkan data pada tabel buku, yaitu datanya ini semuanya. Oke, saya Ctrl Z dulu. Ini semuanya pada si tabel buku. Nah, untuk public function show-nya yaitu dimana mencari atau menampilkan select from buku pada tabel buku, di mana ID bukunya nanti diisikan. Nah, untuk public function edit yaitu SQL-nya select from buku, di mana ID bukunya nanti diisikan. Nah, untuk update berarti mengupdate pada buku, di mana si judul buku, no ISBN ini pada ID buku. Nah, untuk delete ya berarti delete pada tabel buku, di mana si ID bukunya berapa diisikan. Untuk jumlah juga, ini penjumlahan, ada count jumlah pada si tabel buku tersebut. Nah, untuk public function-nya kurang, berarti di sini adalah database, SQL-nya update keranjang set jumlah sama dengan jumlah -1. Nah, jelaskan tentang tabel distributor pada Bookstore Antares, di mana tabel distributor ini memiliki 3 bagian pada view-nya. Nah, view itu adalah tempat untuk codingan tampilan pada website nanti. Nah, di sini ada create PHP, edit PHP, dan index PHP. Nah, pertama saya akan menjelaskan create PHP ini, yang dimana create PHP ini disimpan di application, di view, lalu distributor, lalu create.php. Ini ada form metodenya adalah post, actionnya adalah distributor underscore controller. Nah, di sini ada div kelasnya adalah from group, nanti berbentuk ya. Di sini ada nama distributor, input type-nya adalah text, name-nya nama underscore distributor, kelasnya from control, stylesnya width 50%. Nah, di sini juga ada kelas from group, juga ada alamat, type-nya input type-nya juga sama, text, name-nya alamat, kelasnya sama dengan kelas nama distributor, lalu stylesnya juga sama. Di sini juga ada from group telepon, sama semua, cuman hanya membedakan name-nya adalah telepon. Dan di sini juga ada from group submit, input tipenya adalah submit, namanya tidak ditulis ya di sini. Value-nya tambahkan distributor, kelasnya button success. Nah, untuk editnya itu di sini disimpan di application, di view, diffuse, view, distributor, edit.php. Nah, di sini untuk modelnya di distributor underscore model, CI juga sama. Nah, di sini ada form method, post juga sama dengan tadi, yang tadi. Jadi hanya bedanya nama distributor, ini teks namanya, name-nya nama distributor, kelasnya from control, value-nya itu dari list nama distributor. Nah, untuk alamat juga sama, hanya value-nya yang berbeda, list alamat, lalu telepon juga sama.
Nah, untuk submitnya juga sama. Nah, kita langsung saja ke indeksnya ya. Indeks. Sini adalah indeksnya. Sini model. Lalu di sini adalah list distributor index. Lalu jumlah distributor, di sini ada jumlah. Nah, di sini if jika iset ini mengetahui atau apakah variabel itu sudah ada atau belum. Nah, di sini jika si method get ini atau isi sukses ini sama dengan create, berarti artinya adalah distributor telah berhasil ditambahkan. Nah, kalau sama dengan update, berarti distributor telah berhasil di-update. Kalau sama dengan delete, berarti distributor telah berhasil dihapus. Nah, untuk yang ini full left-nya, ini herb ini nanti akan ditujukan kemana, berarti ini ke tambah distributor. Nah, ini nanti tulisan bottomnya adalah tambah distributor. Nah, untuk full left-nya juga di sini jumlah distributor. Nah, di sini untuk ada kelas tabelnya, di sini ada ID distributor, nama distributor, alamat, telepon, dan juga action. Nah, di sini nanti yang ditambahkan pada untuk diedit bottomnya, nanti tulisannya adalah edit, di sini untuk hapus. Nah, ini untuk ada di kelas model edit, di sini kelas namanya model fit, lalu ada di kelas model dialog, model content, lalu model header, di sini untuk si edit buku. Nah, lalu di sini juga ada yang model hapus, untuk apakah Anda ingin menghapus ini untuk tulisannya ya. Sementara ID-nya hapus, kelasnya model body, LG-nya di center atau di tengah-tengah. Nah, seperti itu untuk yang view. Nah, kita beralih ke yang ke controllernya. Nah, ini controllernya. Di sini ada kelas distributor underscore controller, extensionnya CI controller. Di sini public fungsinya index, library-nya session, modelnya sama distributor underscore model, helpernya URL. Nah, di sini iset ini untuk menentukan apakah variabel itu sudah ada atau belum. Nah, di sini untuk menambahkan distributor, berarti nama distributor sama dengan kode method post, di sini nama distributornya, lalu alamatnya, ada teleponnya. Nah, di sini distributor. Lalu kita beralih ke sini, kita hapus distributor, berarti ID distributornya sama dengan method postnya adalah ID. Nah, untuk update juga sama. Di sini ada nama distributor, alamat, telepon, dan juga ID. Nah, ini untuk public function editnya yaitu library session, model, URL, dan di view-nya yang tadi view, distributor, lalu di edit dan PHP-nya. Nah, lalu ini kita ke modelsnya, dimana kita menyimpan datanya atau database-nya. Oke. Ini adalah datanya. Di sini kelas distributor models, extensinya CI model, public functionnya index, database. Nah, di sini menggunakan SQL ya, dimana search mencari dari menampilkan dari tabel distributornya. Nah, di sini untuk store-nya berarti insert into, berarti menambahkan data pada tabel distributor, yaitu menambahkan data si nama distributor, alamat, telepon, nah pada si tabel distributor ini. Nah, untuk public function jumlahnya di sini untuk SQL-nya adalah select count, dan penjumlahan dari jumlah dari si distributor ini. Nah, untuk public function edit-nya menampilkan semua dari si kolom distributor ini pada ID distributor.
di mana ID distributornya sama dengan datanya nanti diisikan. Nah, untuk public permission update berarti mengupdate pada tabel distributor di mana si nama distributornya nanti diupdate, alamatnya, teleponnya juga sama. Nah, untuk mendelete berarti delete pada tabel distributor di mana ID distributornya nanti diisikan seperti itu.